Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan hasil kegiatan mitigasi bencana alam dengan judul analisis faktor penyebab banjir di Desa Demangan, Bangkalan melalui kegiatan mitigasi bencana alam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Siti Asna, NIM 106. Saya Laila Kodriah, NIM 100. Saya Wasilah Tunjua, NIM 102. Saya BTK Alfiana, NIM 116. Baik, di sini saya akan menyampaikan timeline dari kegiatan mitigasi yang kami lakukan. Pada tanggal 26 Agustus 2023, kami menentukan tempat penelitian. Nah, tempat penelitian yang kami ambil yaitu di Jalan Pesarapen, Desa Demangan, Kabupaten Bangkalan. Pada tanggal 5 September 2023, kami membuat susunan pertanyaan wawancara. Nah, susunan pertanyaan wawancara ini yang akan kami tanyakan kepada narasumber yang akan kami pilih. Selanjutnya, tanggal 16 September 2023, kami menentukan subjek penelitian, di mana subjek penelitian meliputi 4 orang warga dan 1 orang ahli. Selanjutnya, pada tanggal 20 September 2023, kami membuat surat turun lapangan yang berisi izin untuk melakukan observasi dan wawancara di daerah tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 24 September 2023, kami melakukan wawancara kepada warga dan juga didokumentasikan. Pada tanggal 3 Oktober 2023, kami memaparkan hasil wawancara dari warga dan hasil dokumentasinya. Pemaparan hasil wawancara ini kami lakukan di kelas dan berdiskusi bersama yang lain. Selanjutnya, pada tanggal 19 Oktober 2023, kami melakukan wawancara kepada pihak ahli. Setelah kami melakukan diskusi yang dilakukan di kelas, kami melakukan wawancara kepada ahli untuk mengkonsultasikan, mencari solusi yang baik untuk daerah banjir tersebut. Selanjutnya, tanggal 20 Oktober 2023, kami menyusun artikel penelitian, di mana pada tanggal 3 November 2023 kami melakukan bimbingan terkait dengan penulisan artikel tersebut. Setelah itu, pada tanggal 5 November 2023 kami melakukan perbaikan artikel. Nah, perbaikan artikel ini sudah dikoreksi terlebih dahulu, jadi kita merevisinya. Selanjutnya, pada tanggal 29 November 2023 kami melakukan pengabdian. Pengabdiannya berupa sosialisasi tentang sampah yang ada di daerah Demangan. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang di sini berisi alasan kelompok kami memilih Jalan Pesarapen sebagai daerah penelitian. Nah, Kota Bangkalan sering terjadi bencana banjir. Salah satunya yaitu di daerah Jalan Pesarapen Demangan, Bangkalan. Banjir di daerah Pesarapen ini sering terjadi setiap tahun sekali, khususnya pada musim hujan. Oleh karena itu, kami memilih daerah ini karena ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab daerah tersebut banjir dan bagaimana solusi yang bisa kami ambil untuk mengatasi bencana banjir pada daerah tersebut. Metode penelitian kali ini menggunakan metode analisis kualitatif, di mana metode analisis kualitatif ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari dan mengkaji informasi terkait mitigasi banjir. Nah, metode penelitian ini juga mempermudah peneliti melakukan observasi kepada masyarakat. Selanjutnya, teknik yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan teknik composite sampling, di mana dengan cara menentukan subjek wawancara terlebih dahulu. Sampel penelitian kali ini melibatkan 4 orang warga dan 1 orang ahli. 4 orang warga yakni terdiri dari 2 pedagang, Bapak RW dan Ibu RT, dan 1 orang ahli dari Dinas Lingkungan Hidup. Tahapan penelitian yang digunakan kali ini menggunakan 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu mengkaji informasi yang dikaji terkait bencana yang terjadi dan peraturan daerah terkait bencana tersebut. Tahapan kedua yaitu menyiapkan hipotesis solusi
solusi penanganan banjir, yaitu sosialisasi dan pembersihan selokan. Tahapan yang ketiga yaitu menyiapkan pedoman wawancara, dengan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada warga setempat dan juga kepada para ahli. Tahapan keempat yaitu melakukan observasi dengan wawancara dan dokumentasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara yang kami lakukan. Kami melakukan wawancara terhadap 4 warga dan nah, untuk warga narasumber pertama itu menyatakan bahwa banjir biasanya terjadi hanya pada saat hujan turun, di mana curah hujan yang cukup tinggi. Nah, titik terjadinya banjir ini terjadi di daerah Kecamatan Benangan, Jalan Kesalahan, tetapi juga berdampak pada Kecamatan Kemayoran. Selain itu, banjir ini terjadi karena adanya banjir kiriman dari Kecamatan Benangan dikarenakan jalan pada Jalan Kesalahan itu cukup rendah sehingga air mengalir ke Jalan Kesalahan. Selain itu, selokan yang ada juga terlalu kecil untuk menampung air yang banyak, sehingga karena tadi mendapat kiriman banjir dari Kecamatan Benangan, otomatis selokan yang ada itu cepat meluap karena ukurannya yang kecil. Setelah banjir terjadi, itu tempat dagangan narasumber pertama mengalami kerusakan akibat air yang masuk ke dalam toko, serta jalanan menjadi berlumpur akibat air dari banjir tersebut. Nah, menurut narasumber pertama, untuk penanganan yang sudah dilakukan oleh warga setempat yaitu melakukan kerja bakti serta pengerukan selokan sebagai persiapan musim hujan ke depannya. Penyebab banjir juga dapat terjadi karena kurangnya peran pemerintah atau tidak terlalu ikut campur dalam menangani masalah banjir tersebut. Jadi menurut narasumber pertama, penanganan banjir yang sudah dilakukan yaitu berupa kerja bakti serta pengerukan selokan untuk persiapan hujan, karena pada pengerukan selokan yang dilakukan ini pada saat musim kemarau. Untuk hasil wawancara pada narasumber kedua yaitu narasumber sebagai pedagang tersebut menyampaikan bahwa banjir biasanya terjadi hanya pada saat hujan turun saja, dan banjir yang terjadi di daerah Kesalahan ini tergantung pada berapa lama dan seberapa besar derasnya hujan. Jadi apabila hujannya semakin deras, otomatis banjirnya semakin tinggi. Titik terjadinya banjir ini dimulai di daerah Jalan Kiai Haji Khalil Gang 9. Nah, menurut pedagang, banjir tersebut terjadi karena selokan yang tersumbat dan kurang lebar sehingga selokan tidak mampu menampung air tersebut sehingga air meluap dan menyebabkan banjir. Jadi berdasarkan hasil wawancara pada narasumber 2 itu kurang lebih sama dengan hasil wawancara narasumber 1 yang menyatakan bahwa selokan yang berukuran kecil sehingga airnya mudah meluap saat hujan turun. Nah, untuk upaya yang dilakukan oleh warga Kesalahan menurut narasumber kedua itu melakukan kegiatan bersih-bersih bersama seperti kerja bakti yang dilakukan selama seminggu sekali dan membersihkan selokan selama setengah bulan sekali. Banjir ini mengakibatkan dampak yang sangat dirasakan oleh warga sekitar yaitu lambatnya mobilitas. Jadi menurut narasumber kedua, apabila terjadi banjir itu mobilitas di Jalan Kesalahan terganggu karena adanya banjir. Selanjutnya hasil wawancara Ibu RT. Jadi kami melakukan wawancara kepada Ibu RT di Desa Demangan, dan Ibu RT tersebut menyampaikan bahwa banjir biasanya terjadi hanya pada saat hujan turun. Nah, titik terjadinya banjir itu di pertigaan depan Jalan Kesalahan. Banjir ini menurut Ibu RT disebabkan karena selokan yang tidak berfungsi dengan semestinya saat sedang hujan. Banjir yang terjadi hanya menggenangi sebagian rumah warga dan tergantung pada tinggi rendahnya posisi rumah warga tersebut. Jadi posisi rumah warga yang rendah memiliki resiko besar tergenang oleh banjir, bahkan juga masuk ke dalam rumah. Nah, jadi pada hasil wawancara dari Ibu RT itu menyatakan bahwa banjir ini tergantung dengan tinggi rendahnya rumah. Jadi jika rumahnya semakin tinggi, otomatis kerusakan atau air yang masuk ke dalam rumah itu sedikit.
daripada rumah yang posisinya lebih rendah. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh warga daerah Pesalakan menurut Ibu RT itu melakukan kegiatan bersih-bersih bersama seperti diadakan program kerja bakti. Wawancara pada Bapak RW. Jadi Bapak RW di Desa Denangan menyampaikan bahwa banjir biasanya terjadi hanya pada saat hujan turun dengan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, untuk titik terjadinya banjir itu tepat di Jalan Pesalakan. Penyebab terjadinya banjir ini karena kurangnya inisiatif dari warga setempat dalam merawat dan menjaga selokan sehingga terdapat batu, tanah, dan sampah di dalamnya yang dapat menghambat air untuk mengalir. Jadi menurut Bapak RW, banjir ini terjadi karena kurang inisiatif dari warga untuk membersihkan selokan sehingga selokan tersumbat dan air meluap saat hujan turun. Nah, tingkat kesadaran masyarakat juga masih sangat rendah dan acuh tak acuh terhadap pentingnya dan perlunya dalam memecahkan permasalahan banjir, dan juga terdapat beberapa rumah kosong sehingga minim warga yang berpartisipasi dalam kegiatan menangani banjir tersebut. Nah, masyarakat di daerah Pesalakan ini juga melakukan gotong royong, akan tetapi kegiatan ini jarang dilakukan dan hanya dilakukan sekali dalam 3 bulan dan jika kondisi darurat saja. Jadi untuk penanganan banjir seperti bersih-bersih menurut Bapak RW itu hanya dilakukan sekali dalam 3 bulan dan itu juga dilakukan pada saat kondisi darurat saja. Selanjutnya hasil observasi yang telah kami lakukan di sini pada gambar 1 terlihat bahwa selokan yang banyak sampah itu sesuai dengan hasil wawancara yang telah kami lakukan bahwa di Jalan Pesalakan ini banyak selokan yang tersumbat karena sampah. Selanjutnya pada gambar 2 di sini juga ada selokan yang tergenang dan juga banyak sampah. Jadi di sini sesuai dengan hasil wawancara yang telah kami lakukan bahwa kurang inisiatif warga pada saat pembersihan selokan sehingga selokan menjadi tersumbat dan banyak sampah. Untuk gambar yang gambar ketiga itu menunjukkan dataran rendah pada Jalan Pesalakan sehingga air yang masuk dari jalan sebelah kanan itu akan masuk ke dalam Jalan Pesalakan sehingga air tersebut akan menguap pada saat sudah penuh pada selokan. Dan hasil wawancara yang terakhir yaitu wawancara pada Bapak Yudhistiro Agrinugroho STMT selaku Ketua Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan. Nah, menurut Bapak Yudhistiro menyatakan bahwa di Jalan Pesalakan ini fasilitas bank sampah telah mulai kembali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pemandangan yang kurang nyaman akibat banyak sampah yang berserakan. Jadi menurut Bapak Yudhistiro, di Jalan Pesalakan itu sebelumnya sudah disediakan bank sampah, tetapi masih banyak warga yang acuh tak acuh membuang sampah sembarangan, sehingga bank sampah yang tadinya digunakan untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan malah tidak difungsikan dengan baik oleh warga setempat. Selain itu, penarikan bank sampah ini juga bertujuan agar warga di Pesalakan mengikuti TPS 3R yang disediakan oleh pihak Delta, yaitu yang diletakkan di Kemayoran dan juga di dekat Pondok Nurul Khalid. Jadi menurut Bapak Yudhistiro, warga setempat di Jalan Pesalakan masih banyak yang belum mengikuti TPS 3R di Kemayoran dan di dekat Pondok Nurul Khalid. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penyebab banjir di Jalan Pesalakan dengan Bangkalan yaitu dikarenakan curah hujan yang tinggi, rendahnya permukaan jalan, selokan yang kurang luas, sampah yang berserakan di selokan, dan kurangnya partisipasi warga dalam program TPS 3R yang telah disediakan. Warga Pesalakan juga membutuhkan dorongan untuk memicu kesadaran supaya tidak membuang sampah sembarangan. Sedangkan saran yang disampaikan oleh peneliti yaitu peneliti melakukan sosialisasi terkait pentingnya menjaga lingkungan dari sampah. Peneliti juga menghimbau agar warga selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan pada selokan.